Sebuah kapal wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terbakar. Api pertama kali muncul dari atas dan merambat ke beberapa bagian kapal. 21 wisatawan langsung dievakuasi menggunakan sekoci dan dibawa ke pelabuhan Labuan Bajo. Menurut saksi mata, api pertama kali membakar bagian genset yang terletak di atas kapal. Kakak tahu nggak ini? Katanya gara-gara gensetnya konslet ya. Jadi sebenarnya kita tahu tuh udah gara-gara kapal sebelah tuh, kapal seberang bilang, "Kak, ada api." Kita lihat ke atas, bener ada api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah tim gabungan dari Pangkalan Angkatan Laut Labuan Bajo bersama Polair memadamkan api. Ke-21 wisatawan telah dievakuasi ke hotel tempat mereka menginap. Kapal wisata ini rencananya akan melakukan perjalanan wisata di Labuan Bajo selama 3 hari 2 malam. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, sebuah minibus hangus terbakar di Jalan Yosudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara siang tadi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api dengan cepat membesar dan membakar sebuah minibus di Jalan Yosudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara. Minibus yang melaju dari arah Yosudarso menuju Cempaka Putih ini tiba-tiba mengeluarkan percikan api dari bagian mesin, diduga karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, penumpang minibus berhasil menyelamatkan diri. Kebakar sih mas, korsleting listrik. Iya, soalnya dari samping sebelah sopir itu keluar asap. Kurang lebih seperti itu. 2 orang doang, saya sama teman saya wanita. Gak ada kendala sih, masih biasa, cuma tiba-tiba ada asap aja gitu. Ada keluaran asap. Mau ke kantor. Mobil berhasil dipadamkan dalam tempo setengah jam. Akibat kejadian ini, jalan dari arah Yosudarso menuju Cempaka Putih sempat macet panjang. Ratusan kios di Pasar Bawah Bukit Tinggi, Sumatera Barat habis terbakar Sabtu dini hari. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Para pedagang korban kebakaran Pasar Bawah Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengais sisa barang dagangan. Kebakaran yang terjadi dini hari tadi membuat mereka tak sempat menyelamatkan aset yang ada di toko. Kebakaran berpusat di seputaran los ikan kering yang padat hingga merembet ke los pedagang harian yang menjual ayam, bumbu, telur, serta kebutuhan harian lainnya. Tahunya sejak jam 2 lewat. Nah sekarang gimana nih? Saya memilih yang sesuai yang tinggal, nggak tahu kok bisa dipergunakan untuk konsumsi kita. Gitu. Sebelumnya kebakaran di pasar tradisional Pasar Bawah Bukit Tinggi terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Saksi mata menyebutkan api pertama kali terlihat dari kios pedagang gula aren dan kios ayam potong. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Dua warga tewas dalam ledakan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selain itu 13 rumah warga rusak dan 2 rumah hancur nyaris rata dengan tanah. Peristiwa ledakan yang menghancurkan rumah dan menewaskan 2 warga ini terjadi di Desa Pekangkungan,
Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ledakan sempat membuat warga sekitar panik karena besarnya suara ledakan. 2 orang penghuni rumah anak dan orang tua meninggal dunia saat kejadian, sementara 2 korban lain masih menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut keterangan warga, suara ledakan terdengar hingga radius 3 km dari lokasi ledakan. Diduga ledakan terjadi akibat bom ikan yang tersimpan di dalam rumah. Pasca ledakan, tim gegana dari Polda Jawa Timur menyisir dan mengidentifikasi lokasi. Sejumlah benda diduga sisa-sisa bom diamankan dan langsung dibawa untuk diperiksa. Garis polisi dipasang agar warga tidak mendekat ke titik lokasi ledakan. Dan pemirsa, saat ini Polres Pasuruan bekerja sama dengan Polda Jawa Timur dan gegana dari Polda Jawa Timur untuk mencari sisa-sisa bahan peledak yang kemungkinan masih ada di dalam rumah. Polres Pasuruan juga bekerja sama dengan Puslap 4 dari Polda Jawa Timur untuk menyelidiki penyebab pasti ledakan. Hingga saat ini informasi yang kami terima 2 orang tewas dan 2 orang tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara warga yang 13 rumahnya terdampak ledakan meminta pertanggungjawaban keluarga korban. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini kita bergabung dengan Jaka Samudra yang kini berada di Pasuruan, Jawa Timur. Selamat malam, Jaka. Malam, Mbak. Baik, Jaka. pemirsa, Iya. warga. Silakan, Jaka. Ya, baik, warga dusun Macan Mati, desa Macan Putih, desa Pekangkungan, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, dikejutkan dengan ledakan yang cukup dahsyat, radiusnya ini kilometer. Warga setempat ini sempat panik, bahkan mereka ini menduga ini tsunami atau bencana alam, ada yang adan. Namun ketika dilihat rumahnya Gofar sudah berantakan, ini Gofar sudah meninggal dan Ahmad Sidik meninggal. Warga sekarang ini kondisinya sangat memprihatinkan. Selain rumahnya rusak parah sejumlah 13 titik dan gentengnya juga kacanya juga berantakan. Mereka minta harapan dari pemerintah setempat untuk meminta bantuan sehingga rumahnya bisa ditempati kembali. Baik, Mbak. Baik. Jaka, saat ini bagaimana kondisi 2 korban luka yang dirawat di rumah sakit dan siapa saja korban luka itu? Ini untuk korban luka ini bukan untuk korban terkena ledakan yang cukup dahsyat bondet atau bom ikan ini, cuman terkena untuk serpian. Sementara jasad si Gofar dan Ahmad Sidik ini masih dirawat di rumah sakit R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Kondisinya si Gofar ini sangat memprihatinkan, bahkan sudah tak utuh lagi. Tadi polisi sudah melakukan evakuasi serpian jenazah ini, bahkan sudah melakukan penyisiran olah TKP di lokasi kejadian yang dilakukan oleh tim gegana Polda Jatim. Ditemukan detonator sejumlah sangat banyak. Namun polisi belum bisa memberi keterangan ini memang memprodusen bondet apa tidak, karena tim lapor ini belum melakukan untuk turun di TKP, Mbak. Baik, Jaka, jadi saat ini polisi masih menyelidiki apakah korban ini memang pembuat bondet atau pembuat bom ikan ataukah nelayan biasa yang memang biasa menyimpan atau menggunakan bom ikan ketika berlayar atau mencari ikan. Kalau dari barang bukti yang sudah diamankan, ini si
Gofar ini sepertinya ini dugaan kuat polisi untuk membuat terus dijual belikan kepada nelayan untuk mencari ikan. Karena apa? Dengan bondet ini nelayan ini bisa menghasilkan yang sangat banyak, Mbak. Baik, saat ini anggota keluarga lain ada berapa totalnya tinggal di rumah itu dan bagaimana kondisi mereka saat ini? Untuk masalah rumahnya yang 2 titik ini sudah rata dengan tanah sehingga tidak bisa ditempati. Mereka ini pindah di daerah Tambaan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Sejauh sekitar 10 km dari titik lokasi ledakan. Untuk warga di sini masih trauma dan mereka ini juga sangat berkeinginan untuk bisa memulihkan kondisi sekarang ini, Mbak. Baik, total ada 13 rumah yang rusak selain 2 rumah yang hancur atau rata dengan tanah. Kabarnya warga meminta ganti rugi kepada keluarga korban. Benar begitu, Jaka? Ya, ada yang begitu, cuman kondisi korban ini ya ekonominya saat gini sehingga tidak memungkinkan untuk diganti rugikan. Mereka berharap untuk Pemkab Pasuruan memberi bantuan baik untuk material untuk kaca, genteng. Karena apa? Ini barusan ini hujan, Mbak. Yang dikhawatirkan ini nanti bocor rumahnya tidak bisa ditempatin. Baik, di desa ini Untuk apakah memang sementara di lokasi kejadian- banyak warga yang berprofesi sebagai nelayan? Bukan, kalau di sini lebih dominan, lebih banyak artinya ini bercocok tanam ke petani. Cuman si Gofar ini memang bukan asli sini. Jadi beliaunya ini, si Gofar ini maksud saya, ini kawin dengan orang sini, Mbak, namanya Fitri. Aslinya Tambaan Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Baik, baik. Terima kasih Jaka Samudra atas laporannya dari Pasuruan, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, satu keluarga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan meninggal dunia tertimbun ratusan lusin tumpukan baju. Korban ditemukan di satu lokasi yang sama. Tiga orang dalam satu keluarga meninggal dunia di dalam rumahnya di Jalan Ratu Zaleha, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketiganya ditemukan tertimbun ratusan lusin tumpukan baju di rumahnya yang dijadikan gudang penyimpanan. Peristiwa ini sontak menggegerkan warga sekitar. Korban terdiri dari suami, istri, dan anak langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Enggak, tiba-tiba aja saya mau ke toko, terus saya mau ke toko, tiba-tiba saya dengar dari teman-teman almarhumah yang ikut sama bapak kerja. 2 hari nggak ada Udah lihat? 2 hari, Nggak ada kabar ya? nggak ada kabar dia. Untuk kembali memastikan penyebab peristiwa ini, Reskrim Polresta Banjarmasin masih melakukan penyelidikan. Pemirsa, kita bergabung dengan rekan Denny M. Yunus yang kini berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat malam, Denny. Apakah penyebab pasti kematian ketiga korban ini sudah diketahui? Ya, baik, Mbak Anissa. Untuk penyebab pastinya, pihak kepolisian masih kesulitan karena keluarga menolak untuk diautopsi. Namun dari hasil visum, polisi memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap ketiga korban, baik kekerasan benda tumpul maupun benda tajam. Jadi untuk dugaan sementara memang terjadi meninggalnya karena tertimbun pakaian itu. Baik, Denny, satu keluarga ini memang tinggal di toko mereka? Kenapa, Mbak? Mereka satu keluarga memang tinggal di toko itu? Iya, mereka jaga gudang. Untuk yang suami istri jaga gudang, yang anak-anak itu adalah anak dari pasangan suami istri itu. Mereka kerja di pemilik gudang dan toko pakaian itu. Baik, ketika ditemukan sudah berapa lama mereka meninggal dunia? Kenapa? Ketika ditemukan, itu diduga sudah berapa lama mereka meninggal dunia? Kalau keterangan yang berhasil diperoleh kepolisian, ada saksi yang terakhir melihat ketemu dengan
pasangan suami istri itu hari Kamis kemarin, berarti mungkin sekitar 2-3 hari yang lalu terakhir ketemunya. Jadi diperkirakan meninggalnya itu sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Baik, sejauh ini apa alasan keluarga menolak otopsi? Karena pertama mengikhlaskan kematian ketiga orang itu, kemudian juga pengen cepat-cepat dimakamkan, jadi mereka menolak diotopsi dan polisi menerima surat pernyataan dari keluarga menolak otopsi itu. Baik, kalau misalnya dilihat dari pemeriksaan jenazah, kira-kira apa penyebab kematian? Karena tertimbun atau kehabisan oksigen kah? Kenapa, Mbak? Kalau misalnya dilihat dari kondisi jenazah, apa menurut polisi penyebab pasti kematian? Apakah karena kehabisan oksigen atau karena tertimpa lusinan tumpukan pakaian itu? Dugaan sementara sih tertimpa karena itu tumpukan pakaiannya itu lumayan tinggi, sekitar 2 meter lebih. Jadi dugaannya tertimpa, cuman untuk persisnya memang kepolisian juga belum bisa memastikan. Baik, terima kasih rekan Denny M. Yunus atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, daging anjing dijual bebas di Pasar Senen Jakarta. Bagaimana respon warga? Kita hadirkan pembahasannya usai jeda, tetap di iNewsroom Weekend.